Assalamualaikum kawan-kawan, hidup buruh. Selamat datang di saluran RTMM Banten dalam wawancara Talkshow RTMM Banten. Talkshow kali ini akan membahas mengenai pandangan pimpinan daerah RTMM Banten terhadap hasil Munas 6 tahun 2020 dan struktur pengurus pimpinan pusat periode tahun 2020-2025. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Pitoyo SH selaku pengurus PD FSP RTMM Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita bincang-bincang kepada Pak Pitoyo. Bagaimana Pak pandangan dan sikap PD RTMM Banten terhadap terlaksananya Munas 6 kemarin di Depok dan tentang kepengurusan baru pimpinan pusat periode 2020-2025. Terima kasih. Baik. Kami dari PD FSP RTMM Banten mengenai pandangan umum terhadap hasil Munas 6 tahun 2020 periode 2020-2025, yaitu ada beberapa hal yang harus kita sampaikan bahwa kaitan dengan pandangan umum ini, yaitu yang pertama ada beberapa yang positif yang harus dilanjutkan kaitan program-program yang mana yang telah dijalankan, salah satunya yaitu program yang telah dilaksanakan belum lama ini di daerah Bogor, yaitu tentang kaderisasi. Nah, tentang kaderisasi ini salah satunya adalah memotivasi terhadap kader-kader anak muda mulai dari tingkat PUK sampai tingkat PD ini diajarkan supaya berorganisasi lebih baik, berorganisasi lebih mendasar kepada dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPM, SB, RTMM yang harus kita jalankan dengan baik tentunya. Yang kedua yaitu program lembaga peranan wanita. Lembaga peranan wanita ini sungguh penting sekali bahwa untuk mengkaderisasi LPWA ini di tingkat unit itu sangat sulit karena keterbatasan bahwa untuk pengurus wanita itu keterbatasannya kaitan dengan kesibukan. Yang pertama kaitan kesibukan yaitu kalau perempuan itu sudah menikah, tentunya dia menjalankan tugasnya ganda, yaitu mengurus rumah tangga dan mengurus organisasi. Ini sungguh berat dan sungguh luar biasa. Ini penting artinya bahwa untuk memotivasi terhadap pekerja-pekerja wanita kita di seluruh Indonesia supaya ikut peran aktif dalam berorganisasi. Ini penting artinya bahwa peranan wanita ini sungguh mendasar karena di tingkat perusahaan-perusahaan ini sebagian besar yaitu pekerjanya adalah wanita. Ya, untuk itu program yang telah dijalankan PP saat ini itu ada nilai positif yang harus dipertahankan di kemudian hari. Nah, ini harus dikembangkan kembali. Itu di antara dua program yang telah ada semakin kemungkinan nanti kemudian hari ada beberapa program kembali setelah melalui rapat kerja nasional atau rapat pimpinan nasional. Nah, ini program-program berikutnya ya, kami dari PD FSP RTMM Provinsi Banten tentunya ingin untuk supaya PP FSP RTMM selalu untuk menjadwalkan kaitan dengan program-program tersebut supaya rata program ini ke seluruh Indonesia. Tentunya itu yang harus dijalankan kembali periode yang saat ini sudah terpilih di Munas tersebut. Kemudian ada yang harus saya evaluasi, yaitu kaitan dengan laporan-laporan yang selama ini masih kurang tertib, kurang bagus ya, karena organisasinya harus berjalan dengan sehat, dengan baik. Itu kaitan dengan
laporan yang harus ditertibkan kembali, yaitu kaitan dengan diseragamkannya check of system. Nah, ini check of system ini adalah inti daripada roh organisasi. Roh organisasi bagaimanapun tidak ada check of system berjalan dengan baik, saya rasa ini akan terkendala. Nah, ini yang harus menjadi PR besar buat kita bersama, bahwa check of system harus dibenahi dengan baik dan ditentukan melalui nanti ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPFSP, RTMM, SPSI. Itu yang harus saya evaluasi. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan dalam momen ini, bahwa BPFSP RTMM Provinsi Banten menginginkan bahwa setelah terpilihnya struktural di periode ini, semoga bisa berjalan dengan baik, timnya bekerja sama dengan baik, supaya apa yang diamanatkan dalam munas ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pandangan ini. Mudah-mudahan ke depan makin lebih baik dan lebih bagus. Terima kasih. Bagaimana laporan pertanggungjawaban pengurus pimpinan pusat periode 2015-2020 kemarin tentang yang lebih spesifik tentang keuangan? Baik, secara umum laporan pertanggungjawaban PBFSP RTMM pusat PT itu sudah diterima. Ya. Hanya saja di sini kemarin ada kelemahan yang kaitan dengan laporan keuangan itu, dan disayangkan bahwa saat LPG disajikan itu ada beberapa peserta seluruh Indonesia ini tidak jeli, ya, maksudnya tidak spesifik mencermati kaitannya dengan cash flow keuangan PPFSP RTMM yang periode 2020. Nah, ini yang harusnya waktu itu dipertanyakan dan disampaikan secara utuh. Itu untuk apa? Penting artinya bahwa transparansi terhadap laporan tersebut adalah menunjukkan bahwa kinerja PPFSP RTMM di periode 2020 itu sangat fair dan sangat transparan. Nah, itulah memang ada beberapa yang setelah LPG disampaikan itu kami dari PPFSP RTMM sangat itu kenapa tidak disampaikan cash flow-nya. Itu yang saya rasa di lain waktu harus ada perbaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana harapan dan sikap PD kita terhadap kepengurusan pimpinan pusat FSP RTMM periode 2020-2025 ke depannya? Baik. Harapan kami PD FSP RTMM Provinsi Banten tentunya sangat-sangat berharap kepada yang terpilih di periode 2020-2025 ini. Kami sangat mengharapkan kerja kompak, kerja semangat, dan kerja lebih baik kembali. Apa yang telah dijalankan baik di periode sebelumnya dipertahankan, dan apa yang belum lengkap, nah ini saling melengkapi di periode ini. Tentunya itu harapan kami, karena di sini di periode ini banyak anak-anak muda yang potensial, banyak kader-kader yang potensial, supaya apa di sini saling bekerja sama untuk memajukan bahwa organisasi ini lebih baik, lebih kepada menghadapi situasi perkembangan ketenagakerjaan yang saat ini, lebih kepada mana kaitan dengan undang-undang atau regulasi ini yang
harus kita cermati lebih energik kembali supaya di kemudian hari membawa harapan dan dampak baik kepada seluruh anggota FSP RTMM pada umumnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Titoyo. Terima kasih Bapak atas Terima kasih waktunya. kembali. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam memimpin organisasi ini dengan maksimal. Kawan-kawan, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dalam acara Talkshow RTMM Banten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.